bertemu wanita yang tiba-tiba menghilang. Perjalanan malam yang mencekam. Malam itu, Budi baru saja pulang dari kota. Setelah menghadiri acara reuni bersama teman-temannya. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu jalan yang redup menemani perjalanannya. Ia menyetir perlahan, matanya sesekali melirik jam di dashboard mobil. 0:13 menit WIB, sudah lewat tengah malam. Jalan yang ia lewati adalah jalan desa yang dikelilingi persawahan dan hutan kecil. Sejak dulu, jalan ini memang terkenal angker. Banyak kecelakaan terjadi di sini, dan beberapa orang mengaku pernah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi Budi bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis. Hingga malam itu, sesuatu terjadi. Ia bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba menghilang. Wanita di pinggir jalan. Saat melewati tikungan yang gelap, Budi melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih panjang dan berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Budi mengerutkan kening. Seorang wanita sendirian di tempat sepi seperti ini. Ia segera memperlambat laju mobilnya. Saat semakin dekat, wanita itu mengangkat tangannya, menyetop mobilnya. Budi ragu. Ia melirik ke belakang melalui kaca spion. Tak ada kendaraan lain. Hanya ada ia dan wanita itu di jalanan sunyi ini. Akhirnya, ia menepikan mobilnya dan membuka kaca jendela. "Selamat malam, Mbak. Kenapa sendirian di sini?" tanyanya. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu, seperti orang yang sangat lelah. "Mas, bisa antar saya pulang?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Budi mengangguk. "Boleh, rumahnya di mana?" Wanita itu tersenyum tipis. "Tidak jauh dari sini, di ujung jalan ini." Budi merasa aneh, tapi ia membiarkan wanita itu masuk ke dalam mobil. Ketika wanita itu duduk di kursi penumpang, bau anyir sama tercium di dalam mobil. Budi berusaha mengabaikannya. Ia menekan gas dan melanjutkan perjalanan. Namun, sesuatu terasa janggal, tanda-tanda keanehan. Selama perjalanan, wanita itu diam saja. Matanya hanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Budi mencoba mencairkan suasana. "Namanya siapa, Mbak?" tanyanya sambil melirik sekilas. Wanita itu tetap diam. Sejenak, Budi berpikir ia tidak mendengar. Namun, beberapa detik kemudian, wanita itu menjawab dengan suara pelan. "Sari." Budi mengangguk. "Mbak Sari tinggal di sekitar sini?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Namun akhirnya, ia berkata, "Dulu, iya." Budi semakin merasa ada yang tidak beres. Tapi ia tetap menyetir, berharap segera sampai di tempat tujuan. Sampai akhirnya, wanita itu tiba-tiba berkata, "Berhenti di sini." Budi menekan rem perlahan. Ia menoleh ke arah wanita itu. Namun, kursi penumpang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Budi membelalak. Wanita itu menghilang. Rumah tua di ujung jalan. Jantung Budi berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan melihat sebuah rumah tua yang gelap dan terbengkalai. Jendela-jendelanya pecah. Halamannya penuh dengan ilalang tinggi. Budi merinding. Tapi, ia tahu bahwa ia harus mencari tahu. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari mobil dan mendekati rumah itu. Pintu depan sedikit terbuka. Dengan perasaan was-was, ia mengintip ke dalam. Dan di sanalah ia melihatnya. Di ruang tamu yang penuh debu dan sarang laba-laba, ada sebuah foto lama yang tergantung di dinding. Foto seorang wanita. Wanita yang tadi bersamanya di dalam mobil. Namun yang lebih mengerikan, di bawah foto itu tertulis sesuatu. Sari meninggal tahun 1995. Budi mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Saat itulah, ia mendengar suara bisikan tepat di belakangnya. "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Budi menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus dingin. Tanpa pikir panjang,
Ia berlari kembali ke mobilnya dan tancap gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Epilog, misteri yang tak terjawab. Keesokan harinya, Budi menceritakan kejadian itu kepada seorang warga desa. Orang itu tampak terkejut. "Kamu bilang, namanya Sari?" Budi mengangguk. Warga itu menelan ludah. "Dulu, ada seorang gadis bernama Sari yang tinggal di rumah itu. Tapi, dia meninggal dalam kecelakaan di jalan itu lebih dari 20 tahun yang lalu." Budi terdiam. Kini, ia menyadari bahwa yang ia antar tadi malam bukanlah manusia. Ia adalah arwah yang belum tenang. Dan yang lebih menyeramkan, arwah itu masih berkeliaran di jalan itu, mencari seseorang yang mau mengantarnya pulang.